Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafiuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Syah Kuala dengan nomor peserta PPG 201502739765 dan nomor pokok mahasiswa 23065050100404 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG tahun 2023 di SMA Negeri 1 Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat. Selamat menyaksikan. Kita mulai ya, silahkan ketua kelasnya untuk pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Fisika? Oke. Materi kita pada hari ini melanjutkan materi sebelumnya, yaitu suhu dan kalor pada submateri suhu dan pemuaian. Sebelum kita lanjutkan ke materi, ini saya cek dulu siapa yang nggak hadir hari ini. Hadir semua, alhamdulillah, rajin sekali ya. Nah, sebelum kita belajar, ini ada beberapa pertanyaan. Coba sekarang kalian pegang kepala dan ketiak, mana kira-kira yang lebih panas ya? Silakan pegang kepala dan ketiak. Ada yang demam nggak? Nah, oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Nah, pertanyaannya itu gambar rel kereta api yang kena panas matahari sampai melengkung. Nah, mengapa rel kereta api bisa berlekuk seperti itu? Karena kepanasan. Nah, nanti silakan kalian diskusikan, dijawab di LKPD-nya bersama teman-temannya dalam kelompok ya. Kemudian ini ada video. Pernah lihat balon udara? Penerbangan balon manusia menggunakan kipas angin. Nah, itu balon udara yang siap akan terbang. Itu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang suhu dan kalor. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan pengertian suhu dan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mencontohkan peristiwa pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melalui animasi video percobaan pemuaian
peserta didik dapat menganalisis pemuaian pada zat padat, cair, dan gas. Nah, itu tujuan belajar kita pada. Sebelum kerja kita tes dulu. Coba sekarang buka handphonenya, kembali ke tadi yang my quiz tadi ya, luangkan waktu sekitar 5 menit ya untuk mengerjakan ini. Sudah siap semua? Kita mulai dulu sebelum kalian mulai bekerja. Kita mulai ya. Sudah siap pegang HP semuanya? 1, 2, 3. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ini saya lihat sudah pada lesu ya, kita penyegaran dulu. Siap? Coba semuanya berdiri, kita senam penyegaran agar belajarnya lebih fokus lagi ya. Semuanya berdiri. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Aku tak tapi putar, rumput duduk tapi pulung, bulan melihat barat bundar, kanan kiri atas bawah siap. Perhatikan dulu video berikutnya tentang percobaan suhu dan kalor ya. Perhatikan sebentar. Nah, ini ada air panas, air dingin, kemudian botol yang diberi balon di ujungnya. Yang pertama, botolnya dimasukkan ke wadah air panas. Kita lihat, perhatikan apa yang terjadi. Silahkan kalian duduknya berkumpul sesuai dengan kelompok ahli yang sudah saya tentukan sebelumnya. Kalian buat peta konsep, saya kasih waktu sekitar 10 menit karena materinya cuma sedikit. Nanti setelah itu kalian kembali ke kelompok asal, jelaskan hasil yang kalian buat di kelompok ahli. Jadi ini kalian kerja, silakan kalian kerja di kelompok yang sudah ditentukan. Waktunya 15 menit ya dari sekarang ya, 15 menit ya, silakan. Silakan kembali ke kelompok asal. Kembali ke kelompok asal dan kita presentasi hasil yang kalian dapatkan dari kelompok ahli pada masing-masing kelompok. Mulai dari sekarang. Yang saya dapatkan dari kelompok ahli 3 tentang pengertian kalor. Kalor adalah energi panas zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Di sini ada perpindahan kalor, yang dimana perpindahan kalor adalah perpindahan energi panas akibat adanya perbedaan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Yang selanjutnya ada konduksi. Nah, konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat padat dengan kontrak secara langsung tanpa disertai perpindahan molekul zat perantaranya. Yang selanjutnya ada konveksi. Menjelaskan tentang konsep perubahan wujud zat. Pengaruh kalor terhadap suatu benda selain dapat mengakibatkan perubahan suhu juga dapat mengakibatkan perubahan
wujud benda. Konsep perubahan wujud zat yaitu ada wujud zat. Wujud zat di dalamnya ada gas, cair, dan padat. Lalu jenis-jenis perubahan zat ada mencair, menguap, menyublim, membeku, mengembun, dan mengkristal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asas Black. Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Asas ini menjabarkan jika dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan, benda yang panas memberi kalor pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya sama. Karena kalau merupakan suatu energi, maka berdasarkan hukum kekentalan energi diperoleh kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diserap. Konsep tersebut sering disebut dengan asas Black, yang secara matematik dapat dinyatakan U lepas. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang materi yang saya dapat yaitu suhu. Suhu, pengertian dari suhu yaitu suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jenis-jenis suhu, jenis-jenis termometer ada beberapa, yaitu termometer cairan, termokopel, termometer. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pengertian suhu dan kalor. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan saya Nanda Prasetya sebagai moderator. Saya Joko Rejo sebagai materi. Saya pada Rejo Putra sebagai pemateri. Saya Aditya Kurniawan sebagai pemateri. Baik, itulah nama anggota kelompok dari kami. Langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Diva Florenjo. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Bisakah tangan kita digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda dengan tepat? Kita tentu memerlukan cara untuk membedakan derajat panas atau dingin benda tersebut. Untuk itu, kita perlu mengetahui caranya untuk mengukur suhu secara akurat. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Diva Florenzo, yaitu tentang air tidak digunakan untuk mengisi pipa termometer karena 5 alasan berikut. Nomor 1, air membasahi dinding kaca. Yang kedua, air tidak berwarna sehingga kulit dibaca batas ketinggiannya. Yang ketiga, jangkauan suhu terbatas, yaitu 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Yang keempat, perubahan volume air sangat kecil ketika suhunya dinaikkan. Yang kelima, hasil bacaan yang didapat kurang teliti karena air termasuk penghantar panas yang sangat jelek. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian kalor. Kalor merupakan bentuk energi yang pindah karena adanya perbedaan suhu. Secara alamiah, kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Yang kedua yaitu satuan kalor. Satuan untuk menyatakan kalor adalah joule atau kalori. Joule menyatakan satuan usaha atau energi. Kalori merupakan satuan kalor yang biasa digunakan untuk menyatakan kandungan energi dalam bahan makanan. Contohnya, sepotong roti memiliki kandungan energi 200 kalori dan sepotong daging memiliki kandungan energi 600 kalori. Nilai 1 kalori adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 kg air agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Hubungan satuan kalor dengan joule adalah 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan materi dari fatwa. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara. Namun, zat tersebut tidak ikut berpindah ataupun bergerak.
Yang B, perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Perpindahan panas secara konveksi terjadi melalui aliran zat. C. Perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara. Untuk memahami ini dapat kita lihat kehidupan kita sehari-hari. Ketika matahari bersinar terik pada siang hari, maka kita akan merasakan gerah atau kepanasan. Yang kedelapan, peralatan yang memanfaatkan sifat kalor. Yang pertama, kulkas. Penguapan yang terjadi pada freon di dalam pipa. Freon mengambil kalor dalam makanan yang disimpan dalam ruang pembeku. Karena melepaskan kalor, maka ruang pembeku menjadi dingin. Yang kedua, autoclave. Peralatan kedokteran yang digunakan untuk membunuh bakteri dengan memberikan panas hingga suhu melebihi 100 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang dikasih dari Pak Imam. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naswa Salsabila sebagai moderator dan di samping saya Meli Yulianda sebagai anggota. Saya Lina Lorenza sebagai anggota. Saya Rita Sari sebagai anggota. Saya Risma sebagai anggota. Saya Selatus sebagai penjawab. Baik, di sini saya persilahkan untuk Saudari Aslihatul untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Imam. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Imam tentang mengapa rel kereta api bisa membengkok. Besi termasuk benda yang mudah memuai saat terkena panas. Jika ruang antara besi sambungan kereta api itu tidak ada, maka rel bisa bengkok akibat memuai. Prinsip yang sama juga dilakukan saat memasang jendela kaca. Kita sering menemukan ada celah pada bingkai jendela kaca tersebut. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang berikutnya, yaitu mengapa balon udara bisa terbang. Balon udara bisa terbang karena massa jenis gas di dalamnya lebih ringan dibandingkan dengan massa jenis udara di bumi. Benda dengan massa jenis atau kerapatan zat yang lebih rendah akan berada di posisi lebih atas daripada benda dengan massa jenis yang lebih berat. Jendela itu kacanya biasa aja, tidak memuai. Jadi saat pembuatan kaca jendela itu ada dikasih renggang celah agar saat matahari atau pada saat siang hari suhu meningkat, kaca tidak pecah karena memuai. Oke, ya, bagus sekali. Ada yang bisa memberi contoh lagi dari kelompok lain? Dari kelompok lain, ada yang bisa nambahin contohnya? Banyak sekali contohnya. Enggak. Yang lain aja kalau nggak ada. Udah? Oke, kalau sudah kelompok 1 silakan ditutup dulu. Baik, sekian penjawaban pertanyaan dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Oke. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini sudah kita bahas dari awal sampai akhir, dari presentasi di dalam kelompok dan juga presentasi di depan yang diwakili oleh kelompok 4 dan kelompok 1 ya. Jadi bagus sekali hasil presentasinya.
Cuman sini saya lihat masih ada sedikit kekurangan, masih agak malu-malu ketika suruh berbicara di depan umum. Nah, ketika ditanyain pendapatnya masih malu-malu, tidak langsung saya pak. Nah, itu harusnya lebih aktif lagi, lebih antusias lagi bagi kalian ke depannya yang perlu ditingkatkan. Kemudian selain itu dalam mengerjakan soal di pretest tadi itu masih banyak yang belum bisa. Nah, saya harapkan nanti di pretest yang terakhir, di post test ya terakhir yang akan kita kerjakan berikut ini, hasilnya akan lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, sekarang siap-siap kita lakukan post test untuk mengerjakan soal-soal. Ada 3 soal untuk mengukur ketercapaian pembelajaran yang kita lakukan pada pagi sampai siang hari ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Perhatikan di layar HP-nya masing-masing. Perhatikan soalnya di layar HP-nya masing-masing, kerjakan. Ya, selesai untuk soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Sementara yang teratas adalah Marsha Laras. Ya. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Siap? 1, 2, 3. Ya, 7 detik lagi. Silakan yang belum jawab, ayo. Yang nggak jawab ini ada berapa orang? Ada 1 soal lagi ya. Soal yang terakhir. Siap-siap, perhatikan layar HP-nya masing-masing. 1, 2, 3. Ya, waktunya habis. Ya, kita lihat hasilnya. Ya, selamat, yang pertama dapat skor tertinggi Marsha Laras, yang kedua Ayu Wahyuni, dan yang ketiga Aprilia Maulida ya. Oke, kita lihat ini jawaban kalian. Ya, pertama Marsha Laras, yang kedua Ayu Wahyuni, yang ketiga Aprilia Maulida, keempat Naswa,
kelima Alfiatus Sifar, yang keenam Fadil Reza, dan seterusnya. Oke, kasih tepuk tangan untuk 3 teratas ya. Jadi inilah proses yang sudah kita lalui dari awal, dari 2 jam pelajaran yang sudah kita lalui. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa mendapatkan manfaat, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, jadi jangan lupa selesaikan pembelajaran berikutnya dengan lebih baik lagi, dengan prinsip kita hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Oke, jadi pertemuan pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.